Halo Sobat Bushcraft, kali ini kegiatan kita berada di air terjun yang ada di Kota Luwuk. Air terjun ini bernama air terjun Akar Darah, berada di lembah dan agak jarang dikunjungi dikarenakan akses jalannya. Sebelum berkegiatan outdoor, saya biasanya membuka Google Earth untuk meninjau kembali lokasi yang ingin saya tuju, dan biasanya dapat membantu menentukan tools apa yang akan saya bawa. Kegiatan kita ini saya beri nama sebagai eksperimen camp. Sesuai judul, kita tidak menggunakan tenda, kompor, sleeping bag, matras, carrier. Itu dikarenakan saya memiliki benda penggantinya. Tapi ingat, sebelum berkegiatan seperti yang saya lakukan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, seperti kata pionir Bushcraft, the more you know, the less you bring. Artinya, semakin banyak yang kita ketahui, maka akan semakin sedikit yang kita bawa. Saya percaya yang dimaksud itu bukan hanya pengetahuan tentang skill, tapi kalian juga harus mengetahui medan yang kalian tuju, suhu, kontur, dan sebagainya. Oke, contoh tujuan yang akan kita tuju ini adalah area berair, berada di sekitar hutan, agak curam tapi punya akses jalan yang masih dapat dilewati, ketinggian berada di sekitar 500 hingga 600 mdpl, dan suhu drop di sekitar 25 derajat Celcius. Sehingga kesimpulan saya tidak perlu khawatir tentang air dan sumber bahan bakar karena vegetasi yang cukup meyakinkan bahwa ada kayu api, dan juga tidak perlu khawatir tentang masalah penghangat tubuh karena suhu yang tidak terlalu dingin, dan juga tipe camp kita ini adalah static camp dan punya durasi singkat, yaitu hanya semalam. Di dalam dunia Bushcraft, kita mengenal yang namanya 5CS, yaitu cutting tools atau benda-benda pemotong, kemudian cover element atau perlindungan terhadap terik matahari maupun hujan, kemudian combustion device itu benda yang bisa menghasilkan api, container benda yang bisa digunakan untuk mengumpulkan bahan makanan, mengambil air, bahkan hingga digunakan untuk memasak, kemudian cordage atau tali temali. Ketika pengetahuan tentang 5CS ini saya pertemukan dengan pengetahuan tentang lokasi yang akan saya tuju, maka saya dapat menentukan benda-benda apa saja yang akan saya bawa. Oke, mari kita mengumpulkan benda-benda yang akan kita bawa. Kita mulai dari cutting tools. Pertama, saya mulai dari kukri untuk cutting tools utama, kemudian sebuah pisau dari Mang John Gios, kemudian sebuah gergaji merek Ishinoko Genbaya. Kemudian kita lanjut ke cover element. Kita hanya membawa jas hujan, dan untuk alas sebuah plastik bening yang di dalamnya berisi aluminium foil. Kemudian nesting atau kontainer. Kemudian cordage atau tali temali, ada beberapa yang akan saya bawa ya kawan-kawan ya. Kemudian combustion device, saya punya korek api dan juga ada ferrocium root di dalam survival kit saya. Oke, jadi ini adalah 5CS utama yang akan saya bawa. Setelah memilih 5CS, kalian tinggal tambahkan benda-benda lain sesuai dengan selera kalian. Untuk obat-obatan pribadi seperti P3K dan lain-lain sebagainya, itu ada dalam tas kecil ini. Ini adalah survival kit saya yang selalu saya bawa. Posisi tas ini selalu berada di bagian pinggang saya. Setelah itu silakan tambahkan benda-benda lain. Untuk penerangan saya bawa ini lentera lilin ya. Kemudian saya punya senter 2 buah, sebuah senter kepala Borid D10 dan sebuah senter Sofrin S11C. Untuk menambah penyimpanan air, ini ada water bladder dari area yang 2 liter dan sebuah botol minum darurat yang bisa dilipat. Kemudian ini ada auger drill dan juga pisau untuk jika ingin membuat sendok. Siapa tahu kita nemu kayu yang lumayan bagus untuk dibuat menjadi sendok. Ukurannya juga mini dan tidak membuat berat tas yang akan saya bawa. Jadi di sini saya hanya membawa sling bag ya kawan-kawan, atau tas samping. Jadi prinsipnya itu meskipun yang dibawa itu mini-mini, tapi tetap mencukupi kebutuhan dasar. Dan benda yang dibawa menyesuaikan dengan berapa lama perjalanan, dan menyesuaikan juga dengan tempat yang akan kita tuju. Jadi dengan mengenali tujuan dan tempat dan berapa lama perjalanan, maka saya bisa meringkas benda-benda yang saya butuhkan
untuk dibawa ke tempat tersebut. Untuk beberapa item akan berada di pinggang saya seperti pisau, dan logistik akan kita masukkan di tempat yang tersedia. Oke, setelah semua terpacking, saatnya kita menuju ke lokasi. Setelah beberapa jauh perjalanan dengan kendaraan bermotor, kita sampai di pertigaan. Dan tujuan kita akan mengarah ke arah bawah sini. Dan di sini juga ditumbuhi oleh pohon pinus. Mari kita ambil sedikit daunnya agar kita bisa membuat teh nantinya. Setelah melewati medan yang becek, naik turun berlumpur dan penuh semak-semak, kita akhirnya sampai ke tujuan. Hal yang pertama saya lakukan ketika sampai di sekitar area tujuan, pastinya kita akan menentukan di mana kita akan meletakkan atau mendirikan kemah kita. Bisa dibilang sih, Luwuk Bangga ini punya banyak sekali air terjun, dikarenakan karpak-karpaknya dan juga medannya yang unik, dan juga habitatnya cukup unik. Dari pengamatan saya, untuk predator paling puncak yang berada di Sulawesi Tengah ini adalah ular piton, atau bisa juga disebut sebagai ular sanca. Kasus-kasus ular menelan manusia juga kerap terdengar dari Pulau Sulawesi. Karena di sini bukan habitat dari macan, beruang, dan predator berkaki empat lainnya, sehingga ular sancalah penguasa dari Pulau Sulawesi. Oke, di sini terlihat cukup kering. Hanya saja seperti yang teman-teman lihat, daerah ini bisa saja tergenang sewaktu-waktu. Karena jika saya perkirakan, maka area ini adalah jalur air ketika sungai atau air terjun ini meluap. Dan bisa teman-teman lihat dari pasir-pasirnya. Dan juga jika hujan deras, maka air akan mengalir dari atas tebing ini. Kemudian indikasi lainnya bisa kalian lihat, ranting-ranting yang berkumpul di sini. Itu artinya ketinggian air bisa sampai di bagian yang saya tunjukkan ini. Dan itu kalau kita ukur atau kita bandingkan, ketinggiannya itu sudah lebih tinggi daripada daratan yang saya pijak sekarang ini, sehingga tidak aman untuk meletakkan kemah kita di sini. Prinsip dari solo camping yang paling awal itu atau yang paling pertama adalah memastikan bahwa kita berada di tempat yang aman. Jika untuk foto-foto sih tempat ini cocok, hanya didirikan untuk berfoto bagus. Namun kalau untuk bermalam, saya sarankan kita mencari tempat yang lebih tinggi. Kemudian uap air juga akan membuat kita lebih dingin. Jadi karena pukulan air terjun, maka uap air di sini pastinya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita berada di yang tempat yang agak lebih tinggi. Jadi kita kembali ke jalur kita di atas. Di bagian atas itu berdekatan dengan jatuhnya air terjun. Posisinya berada di atas dengan sungai kecil yang membelah dua. Tempat itu saya rasa lebih aman, dan juga resiko terjadinya banjir atau kita terseret oleh air ketika meluap di bagian atas itu kurang. Jangan sampai besok pagi kita malah ditemukan mengambang di bagian hilir karena terkena banjir bandang jika terjadi hujan tiba-tiba di hulu dari sungai ini. Oke, jadi kira-kira di sini kita akan mendirikan camp kita. Jadi di sini ada sungai kecil dan ini juga mengarah ke air terjun. Posisinya juga lumayan tinggi, dan tentu saja sumber air lumayan dekat dari campsite. Oke, hal yang paling pertama kita lakukan adalah melakukan ground clearing. Jadi ground clearing ini bertujuan untuk membersihkan tempat yang akan kita dirikan campsite. Tujuan ground clearing juga untuk memastikan bahwa di bagian bawah ini tidak ada sarang semut, ular, dan binatang-binatang melata lainnya. Oke, untuk perlindungan kita akan menggunakan ponco ini sebagai tenda. Kalau kalian lihat konten-konten review sebelumnya, kalian biasa lihat kalau saya bikin shelter dari ponco ini. Jadi saya sudah terbiasa menggunakan ponco ini sebagai shelter. Jadi substitusi dari sebuah tenda, saya menggunakan jas hujan, tapi dibentuk menyerupai shelter atau tenda itu sendiri. Untuk short term 1 atau 2 hari ini sudah sangat lebih dari cukup ya saya rasa. Bahkan dengan setup seperti ini untuk hujan deras masih memadai. Yang penting bagian ground atau bagian bawah kalian itu tidak basah atau banjir.
Sehingga pemilihan tempat itu sangat penting. Karena kita berada di bawah teduhan, kita akan expand shelter kita seperti ini. Kita akan menggunakan node yang bernama taut line. Jadi konfigurasi ini kita bisa menyesuaikan panjang pendeknya dari sebuah tali. Anggaplah fungsinya seperti GUI line pada tenda. Jika kalian beli tenda kan ada tali-tali. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi ini kalau macam ditarik, dia tidak akan berpindah tempat, tapi kalau digeser kita bisa menyesuaikan panjang pendeknya. Jadi kira-kira seperti ini fungsinya. Jadi saya bisa mengatur kekencangan dari ponco saya ini menggunakan node atau simpul jenis ini. Kemudian untuk perlindungan dari dingin yang berasal dari tanah dan juga penguapan, saya membawa plastik bening dan juga ada kertas atau aluminium foil. Benda yang berwarna silver seperti ini memiliki kecenderungan untuk memantulkan kembali panas yang ada, sehingga panas tubuh saya dapat dipantulkan kembali oleh alas dari aluminium foil seperti ini. Jadi kira-kira seperti inilah kita akan tidur untuk malam ini. Setelah mendirikan shelter, hal berikutnya adalah kita mengumpulkan bahan bakar untuk membuat api. Karena kita tidak membawa kompor gas maupun kompor alkohol, kita mengandalkan kayu api. Dan di sini kayu api lumayan melimpah ya kawan-kawan. Hanya saja log-log seperti ini di sini lumayan sudah agak lapuk ya, tapi tetap bisa digunakan sebagai bahan bakar. Yang besar-besar seperti ini akan saya stuck dahulu. Ini akan digunakan paling terakhir jika kita sudah ingin tidur, agar api yang kita punya itu bisa menyala sepanjang malam. Alasan lain kita memerlukan kayu api karena predator puncak di hutan Sulawesi adalah ular sanca, dan penglihatan mereka itu berbasis panas. Terdengar kilat dari bagian atas hutan. Untuk mempercepat menyalakan api, kita akan menggunakan tinder dari karet ban dalam bekas. Karet ban dalam bekas ini bahkan saya letakkan dalam survival kit saya, dan juga saya lingkarkan ke korek api yang saya bawa. Oke, kita akan membuat tiang untuk kompor kita. Dan saya akan memasak air. Meskipun air sungai yang di belakang itu sangat jernih dan bisa untuk diminum langsung, namun agar lebih aman kita akan merebus air. Seperti yang kita ketahui bersama, merebus air adalah pemurnian air paling tua yang sudah ada dari dahulu kala. Kemudian saya akan membuat reflect wall. Tujuannya agar nantinya panas api akan dipantulkan juga ke arah shelter atau bivak yang saya buat. Jadinya bisa menambah hangat di dalam shelter. Dan reflect wall kita ini sudah jadi. Dikarenakan dari tadi guntur bersaut-sautan, maka kita akan membuat atap sederhana agar perapian kita tidak akan basah jika terjadi hujan, sehingga api pun tetap bisa menyala. Jadi dengan membuat peneduh untuk kayu api, maka hanya sedikit dari bagian air hujan yang dapat masuk ke dalam perapian kita. Seperti yang kita ketahui bersama, jika bara sudah cukup banyak, tidak akan padam jika terkena air dalam jumlah kecil. Jika kita dengar, maka suara guntur bersaut-sautan dari arah sana. Hanya saja tidak dapat terekam oleh mikrofon dari handphone saya. Dan juga langit kelihatan sangat mendung. Tanda-tanda ini akan turun hujan nih kawan-kawan. Jadi hal-hal penting yang sudah kita miliki adalah shelter atau bivak, kemudian kayu api, dan juga api yang sudah menyala. Sepertinya air kita ini sudah mulai mendidih kawan-kawan. Ada cara atau life hack untuk mempercepat pendinginan dari air yang kita masak menggunakan nesting seperti ini. Jadi kalian tinggal rendam di
aliran air seperti sungai atau danau atau apapun itu akan mempercepat proses pendinginan dari air panas tersebut. Setelah itu air tadi saya pindahkan ke water bladder dan kita masak lagi hingga water bladder kita penuh. Hujan pun mulai turun di campsite. Suara-suara tonggeret hutan mulai hilang, menandakan hujan sepertinya akan lumayan deras. Dalam kondisi hujan, tidak banyak yang bisa kita lakukan, sehingga lebih baik kita beristirahat sambil menunggu hujan ini berlalu. Perapian kita juga sudah cukup terlindung, sehingga akan aman dari air yang memadamkan api dari perapian kita. Setelah beberapa saat, akhirnya hujan ini mulai reda, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan menyiapkan makanan sebelum benar-benar gelap. Hanya saja saya membutuhkan meja untuk memotong bumbu-bumbu dan bahan makanan. Dan ini adalah auger drill yang saya bawa, dan dengan auger drill ini kita akan membuat 3 buah lubang di batang kayu ini, dan nantinya kita akan membuat kaki-kakinya. Sayangnya kebanyakan pohon di sini adalah pohon yang sudah lapuk, sehingga susah menemukan material yang agak lebar. Meskipun begitu, ini masih cukup fungsional untuk kita gunakan. Untuk makanan short ram, ini saya satukan semua dalam satu kemasan. Rencananya kita akan membuat makanan yang berkaldu. Pertama, setelah memasukkan minyak, kita masukkan ayam. Kemudian kita kupas bumbu-bumbu seperti bawang putih. Kemudian juga kemiri. Kemudian daun bawang. Kemudian bawang merah. Kemudian cabai rawit dan juga cabai besar. Masukkan juga kunyit dan juga lada atau merica. Kemudian diaduk-aduk. Kemudian kita siapkan sayur paria dan masukkan segelas air agar berkuah. Kemudian kita masukkan paria juga ke dalam panci. Kemudian masukkan garam dan MSG sesuai dengan selera. Jadi saya suka rebusan-rebusan simpel seperti ini ya kawan-kawan ya. Rasanya lumayan enak dan juga tidak butuh waktu lama untuk membuatnya. Dan tentu saja saya mendapatkan gabungan dari protein, lemak, vitamin, dan kandungan-kandungan lainnya dalam satu wadah, sehingga tidak perlu memasak secara terpisah. Semakin simpel semakin bagus. Kemudian kita rebus air lagi, dan kita akan membuat teh dari daun pinus yang kita kumpulkan tadi. Ini adalah daun pinus tadi dan sudah saya cuci. Kemudian kita potong bagian yang coklat-coklat itu, menyisakan daunnya. Masukkan dalam gelas, dan jika air sudah mendidih, tinggal kita masukkan air mendidih ke dalam gelas yang berisi daun pinus tersebut. Masukkan gula dan aduk-aduk. Kemudian kita masukkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis, dan kita diamkan hingga daun pinus itu layu di dalam gelas ini. Setelah itu kita tinggal nikmati di dekat air terjun sambil membaca buku dan menunggu malam datang. Pinus merkusi endemik Sumatera yang banyak tumbuh menyebar di Indonesia sendiri. Pada daunnya memiliki kandungan limonen, flavonoid, tanin, dan saponin, serta kandungan-kandungan lainnya. Komponen utama pinus berupa apinen, bepinen, dan limonen merupakan senyawa aktif golongan terpenoid. Terpenoid mampu menyebabkan ketidakstabilan membran bakteri. Mekanisme flavonoid sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks yang mampu merusak membran sel bakteri, dan juga cinamid asid menghambat bakteri dengan cara menghambat
enzim glukosa sehingga bakteri kehilangan ATP yang menyebabkan pertumbuhan pada bakteri menjadi terhambat dan berujung pada kematian bakteri. Singkat kata, kandungan dari pinus ini adalah kandungan yang bersifat antibakteri. Ekstrak daun pinus sendiri terbukti memiliki kandungan zat aktif yang memiliki kemampuan membunuh bakteri rongga mulut, sehingga tentu saja bisa digunakan untuk antiseptik alami. Karena matahari yang mulai tenggelam, maka saya pun bergegas untuk balik ke campsite. Sesampainya di campsite, hari mulai malam dan kita akan menyalakan benda-benda penerang yang ada. Dan di sini kita ada lentera lilin, sebuah senter kepala dan juga senter genggam. Lentera lilin dan senter genggam ini yang akan pertama kali saya nyalakan. Untuk lentera lilin ini, lilinnya per buahnya itu punya daya nyala hingga 6 jam per setiap lilinnya. Kita mengetahui penerangan yang menggunakan api seperti api unggun maupun lentera memiliki beragam fungsi. Selain menerangi, juga bisa untuk menghangatkan, mengusir hewan buas, terutama untuk kita di Pulau Sulawesi, di mana seperti yang saya katakan bahwa ular sanca atau piton adalah predator puncak di hutan Sulawesi. Dan ular sanca ini melihat mangsa dengan sensor panas pada tubuhnya. Dengan mendirikan api unggun atau benda penerang panas, bisa mendistraksi atau membuat bingung predator jenis ini. Meskipun begitu, karakter ular jenis ini adalah hewan penyergap dan lebih sering menunggu mangsanya memasuki area tangkapnya dibandingkan roaming kesana kemari untuk mencari mangsa. Meskipun begitu, kita tetap siapkan langkah preventif. Setelah membasuh diri di sungai, karena lauk sudah tersedia, maka kita tinggal memasak atau menanak nasi. Kita masukkan beberapa kayu bakar agar bara berubah kembali menjadi api. Kegunaan lain dari asap adalah mengusir hewan-hewan seperti nyamuk atau serangga-serangga lainnya. Jadi meskipun tidak ada obat nyamuk, kita tidak perlu terlalu khawatir jika mendirikan api. Sambil menunggu nasi matang, kita merebahkan diri dulu sebentar. Setelah matang, kita bisa mulai bersantap. Beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan ketika solo camping itu seperti membaca buku, atau carving seperti membuat sendok atau membuat kuksa atau apapun itu. Sayangnya saya tidak menemukan kayu yang cocok karena rata-rata kayu yang tumbang di sini adalah kayu yang sudah lapuk dan sisanya berjenis kayu lunak, sehingga kurang cocok untuk melakukan carving. Jadinya saya hanya membaca buku saja. Perbedaan solo camping dengan camping beramai-ramai itu kita lebih mudah mengantuk ya kawan-kawan. Sisi positifnya, jam tidur kita akan terjaga dan juga tentunya ketika kita bangun di pagi hari akan terasa lebih bugar. Seperti yang kalian lihat, di sini saya menggunakan selimut darurat dari aluminium foil sebagai selimut utama. Dikarenakan selimut jenis ini yang paling ringkas dan kecil untuk di bawah. Sisi positif dari selimut jenis yang ini tentu saja hangat. Kemudian ukurannya kecil dan mudah dibawa. Cara kerja dari selimut atau thermal darurat seperti ini yaitu dengan memantulkan kembali panas tubuh ke badan kita. Kekurangan dari selimut ini tentu saja untuk aspek kenyamanan itu kurang. Kemudian waspada dengan kondensasi. Jadi jangan menutup seluruh bagian tubuh kalian menggunakan selimut ini. Dikarenakan tubuh kita juga membuang uap air. Uap air itu bisa berkumpul pada bagian atas dari selimut darurat ini, sehingga efeknya kita malah jadi basah. Saya tertidur di jam 10 dan terbangun di jam 4 di pagi hari. Suhu di termometer menunjukkan sekitar 20 derajat Celcius. Perapian kita menghasilkan bara, tapi tidak ada api. Sepertinya saya harus memperbaiki perapian kita terlebih dahulu. Di dalam posisi sendiri seperti ini atau solo camping,
Api itu sangat berguna untuk menjaga mental kita tetap positif. Sehingga dalam kegiatan alam bebas, api memang memiliki peranan yang sangat penting. Jam masih menunjukkan sekitar jam 4. Saya rasa saya akan tertidur kembali. Di sekitar jam 8 pagi, saya pun terbangun. Setelah melihat perapian, saya berpikir untuk mencari kayu bakar tambahan yang akan kita gunakan untuk memasak air dan juga untuk memasak sarapan kita di pagi hari. Batoning adalah pilihan yang bagus untuk membelah dan membuat kayu menjadi serpihan-serpihan kecil. Untuk melakukan batoning, pastikan bila yang kalian bawa itu full tang, atau jika hidden tang, pastikan memiliki pin pengaman dan logam pengaman pada bagian handle-nya. Karena batoning itu musuh dari pisau-pisau atau parang-parang yang menggunakan konfigurasi hidden tang pada handle-nya. Air telah mendidih. Dibandingkan kopi, saya lebih suka minum susu. Bang, Bushcraft apaan tuh bang? Kok minumnya susu bang? Kalau kita lihat dari manfaat, susu punya manfaat yang lebih banyak dibandingkan kopi ya kawan-kawan. Apalagi jika kita banyak memangkas bawaan, sehingga jika kita mengganti kopi dengan susu, maka kita mendapatkan banyak manfaat sekaligus. Untuk sarapan kita simple. Saya masih punya sebuah telur, bukan telur yang itu ya, telur itu loh, telur ayam. Penggorengan yang saya punya ini bukan nonstick ya kawan-kawan, jadi agar telur yang kita goreng tidak menempel, tunggu sampai benar-benar panas minyaknya, ditandai dengan ada asap yang keluar, dan itu pastinya panci kalian tidak akan lengket ke telur atau apapun yang kalian goreng. Seperti yang kalian lihat, itu tidak lengket ya kawan-kawan ya. Ya memang sih tidak lengket, tapi agak gosong dikit. Oke, mari kita sarapan kawan-kawan sambil menikmati jernihnya air sungai yang mengalir di pagi hari ini. Meskipun sederhana, tapi hal-hal sederhana seperti ini patut untuk disyukuri kawan-kawan. Air yang bersih, pemandangan yang indah, udara yang segar, dan pikiran yang sehat, serta tubuh yang sehat adalah hal-hal yang sederhana dan jarang kita sadari, namun memberi pengaruh yang besar terhadap diri kita. Setelah rebahan sedikit, kita akan melakukan roaming di pagi hari ini. Peralatan makan pun sudah bersih dan siap untuk dimasukkan ke tas jika akan berangkat pulang. Jadi kira-kira seperti ini area atas dari air terjun jika kita telusuri. Dan kira-kira seperti ini jika kita memandang dari atas air terjun. Jika kalian ingat, ketika pemilihan lokasi, bagian bawah ini yang saya tidak rekomendasikan untuk digunakan melakukan aktivitas camping, apalagi jika bermalam. Karena kalian bisa perhatikan arah jatuh dari air terjun ini mengarah ke bawah, dan kalian bisa bayangkan apa yang terjadi jika terjadi hujan lebat dan banjir dari atas.
Ketika melakukan roaming, saya menemukan buah yang unik. Dugaan saya ini masih spesies jambu air. Dan tentu saja bisa dimakan sebagai camilan. Rasanya agak asam, khas dari jambu. Buah ini juga punya biji seperti jambu. Jadi bisa dibilang sih ini bijinya lebih banyak dibandingkan kulit buahnya. Dan inilah yang membedakan tanaman budidaya dengan tanaman-tanaman liar di hutan. Tanaman budidaya tentunya memiliki buah yang lebih besar dibandingkan tanaman-tanaman liar seperti ini. Itu dikarenakan tanaman budidaya telah berevolusi dari lama, dikarenakan campur tangan manusia dari dahulu kala. Oke, saya rasa waktunya untuk berkemas dan kembali pulang. Dan juga saya akan membongkar refleks wall yang telah saya buat. Dan juga memastikan bahwa sudah tidak ada bara yang masih menyala. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk camping short term tanpa tenda, tanpa kompor gas atau kompor spiritus, dan juga tanpa carrier, serta tanpa sleeping bag. Tentu saja itu semua disesuaikan dengan lama perjalanan dan juga tujuan dari perjalanan. Tak ada yang abadi. Kalian pun bisa melakukannya jika ingin mencoba, namun dengan versi yang kalian punya. Dan tetap utamakan keselamatan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.